Jadi ingatan akan masa lalu yang buruk itu akan lebih jelas dan terang dibandingkan ingatan akan masa lalu yang baik. Jadi memori kita itu memang bekerja seperti itu. Karena otak kita itu memiliki mode antisipasi. Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang terjadi di masa lalu. Tapi bukan berarti kesalahan itu akan menjadi beban di punggung kita seterusnya. Ya, kamu merasa hidupmu berantakan. Misalnya anggap aja kamu tuh nyusun parcel. Kamu sampai umur 28 seperti ini, kamu merasa 8 tahun hidupmu berantakan setelah mama pergi. Kemudian setelah ayah keluar dari kerjaan, hidupmu jadi runtuh. Akhirnya kamu merasa hidupmu kocar-kacir kan. Kamu harus cari kerja, menghidupi ini itu. Bahkan kamu menghidupi adikmu kan begitu. Ya, tetapi kamu itu kalau kamu terus tertambat sama ikatan masa lalu, itu kamu nggak akan bisa maju terus. Jadi kamu menyalahkan atau merasa dunia tidak berpihak padamu. Merasa bahwa masa depan juga akan buruk nantinya. Ya, coba kalau kamu masih mau mengingatnya sebelum mama nggak ada misalnya kan, almarhum mama nggak ada. Penggalan masa lalumu itu kan baik. Tapi ada siklusnya. Kamu akhirnya pada usia 20, siklus hidupmu menurun. Banyak sekali kemalangan-kemalangan yang kamu rasakan kan. Tetapi kan ini sekarang penggalan tuh ada hari ini. Dan kamu tuh selalu didera oleh pertanyaan, mengapa sih hidupku kok sial banget? Mengapa sih kok hidupku menderita seperti ini? Akhirnya kamu nggak bergairah hidup. Bangun tidur pengennya dunia berakhir saja daripada menjalani hidup yang nggak jelas ini. Kan begitu. Berarti kamu itu tertambat ekormu di masa lalu. Orang yang pikirannya masih tertarik ekornya ke masa lalu, itu jatuh pada depresi. Pikiranmu tuh depresif. Dan kemudian kamu takut nanti gimana-gimana. Nanti nggak dapet cowok yang baik. Nanti pekerjaanmu nggak bisa menghidupi yang lain-lain. Nah, pikiranmu juga tertambat pada masa depan. Jadi kamu tuh depresif sekaligus anxiety. Dua-duanya ada di kamu. Lah, karena pertanyaan yang menderamu tuh mengapa? Mengapa? Itu selalu menderamu terus. Kalau kamu memang mau memperbaiki kesehatan mentalmu, baiknya tuh pertanyaan mengapa? Mengapa itu kamu sisihkan, kamu singkirkan. Bukan berarti kita nggak ada kaitannya dengan masa lalu, tetapi yang penting tuh hari ini. Hari ini anggap aja 8 tahun pasalmu berantakan. Nah, tapi kan kamu hari ini bisa menyusun lagi. Kamu punya kehendak bebas. Walaupun kehendak bebasmu itu tidak sepenuhnya bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi paling tidak 50% jalan hidup kita ke depan nanti, supaya penggalan hidup kita nanti lebih baik, itu ada di apa yang kita usahakan hari ini. Jadi kamu fokus bagaimana happy dulu hari ini. Bagaimana tenang dulu hari ini. Syukuri dulu situasi yang ada saat ini tuh. Kamu tetap sehat saja. Walaupun kondisi adik sedang tidak sehat. Bapak nggak bekerja. Ya, sekarang kamu fokus dulu. Tata dulu ekonomimu. Dan kemudian kamu tetap harus mentalmu sehat. Jadi kamu ya hobi. Ya jalani kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bersosialisasi bareng teman-teman. Biarpun kamu krisis kepercayaan ya sama laki-laki misalnya, karena kamu sempat dikecewakan berkali-kali, tapi bukankah masih peluangnya tuh masih banyak di masa depan. Nah, terus ingat tadi kan kehendak bebas, anggap aja asumsikan 50% yang bisa memperbaiki hidup kita di masa depan. Nah, 50% nanti kita tidak tahu apakah kita penggalan hidup kita yang kurang baik di 8 tahun ini nanti, ya harapannya aja di masa depan tuh kamu ketemu teman-teman yang baik, laki-laki yang baik, karir yang bisa meningkat. Ya berarti kamu harus fokus hari ini dan paling jauh ya hari esok, tapi jangan terlalu jauh. Jadi kamu tuh planningnya jangka pendek dan jangka menengah saja. Jangan mikirin nanti gimana nasib keluarga, gimana nasib karirku, gimana aku sudah nggak bisa percaya lagi sama laki-laki. Ya, nggak ada habisnya. Pertanyaan mengapa dan bagaimana, tapi bagaimana terlalu jauh. Bagaimana itu bagaimana aku bisa menikmati hari ini, jalani hari ini, susun lagi pasal hari ini.
Walaupun nanti jadinya puzzle kita seperti apa, belum tentu seperti yang kita rencanakan hari ini, belum tentu. Tapi tetap aja kita masih bisa menyusun gambaran hidup kita dalam bentuk puzzle itu lebih baik, begitu.